Pindah tanahnya itu rukun. Jadi dua yang berbeda nih. Karena dua ini bisa aja kan tergabung. Bisa kan tergabung. Tanah tuh dipindah kemuhanya, tapi inya kata kosot bisa. Angin bertiup, inya menghantai. Takamuha nih, takamuha. Ini kada ada nafal, mungkin ada kosot. Ya kan? Inya hendak, tapi kada ada perbuatannya bisa. Bisa juga anu atau inya kada hendak kurang mentayamumi bisa juga nafalnya ada kosotnya ada bisa juga. Jadi perlu dipahami kalau kosot itu syarat, kalau nafal itu adalah rukun. Jadi ujar Habib Hasan Al-Kaf ujar jadi memadahkan kosot lawan nafal itu mutaghayirat, dua yang berbeda. Ini kita bilang tak mendalami tapi itu adalah jadi yang rukun tayamum itu nafalnya memindahnya. Adapun syarat tayamum hendak memindahnya. Nah, itu dua yang berbeda. Yang kedua, rukun yang kedua, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kafini yang mengarang kitab Tafsiratus Sadidah. Rukun yang kedua, niat istibahah, artinya niat mengharuskan barang yang berkehendak kepada tayamum. Jadi yang pertama ada gawian memindah tanah, itu yang pertama. Ada gawian memindah. Yang kedua pula menyatakan tayamum itu niatnya istibahah, untuk membolehkan barang yang tuh pian David bawahnya ibadah, untuk membolehkan ibadah yang berkehendak kepada tayamum seperti sembahyang. Jadi sajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang, itu niat tayamum. Ada sajaku bertayamum fardu karena Allah Ta'ala ada sah, atau sajaku bertayamum untuk mengangkat hadas ada sah. Karena tayamum itu bukan mengangkat ya, cuman istibahah membolehkan. Jadi jangan kena niatan saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil ya kan, atau saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar pada mau ya kan. Yang ada itu saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang, atau saja aku bertayamum untuk membolehkan bahwa apa namanya kita gawe saja aku bertayamum untuk membolehkan mencapai Quran bisa. Saja aku bertayamum untuk mentamkinkan suami, ini bibinian mentamkinkan itu siapa sama mentamkinkan itu apa? Dia membolehkan supaya laki itu kau menjimat orang nih, itu mentamkinkan. Ya melayani ya kan, ya melayani di bahasa Indonesia kan. Saja aku bertayamum untuk melayani suami ya kan, nah itu kan melayani ya. Bahasa Indonesia melayani mentamkinkan. Atau tuan atau sahajaku anu batayam untuk melayani pertuanan atau sahaya pada hak perempuan yang putus haidnya ya, dan barang sebagainya atau yang lain. Pokoknya niatnya itu jangan mengangkat hadas, tapi niatnya itu membolehkan gawin apa atau yang lain-lain. Dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindahkan tanah. Jadi mandak niat tayamum itu beda lawan wudu semalam. Mandak niat tayamum itu mulai mangkap. Jadi mandak niat tayamum itu ketika tangan kita mengangkat saja obat tayamum untuk membolehkan bayang gitu. Nah, pokoknya jangan sampai muhani jangan sampai tangan nih ke muha kita tuh sudah berniat. Kalau wudu kan ketika baju sampai ke muha. Kalau tayamum jangan sampai tangan ini belum sampai ke muha lagi sudah harus berniat. Dan niatnya itu mulai kita berniat saja obat tayamum untuk memboleh sampai ke muha ini kada boleh kosong.
Ada boleh kosong kalau saja kubat tayamum untuk membolehkan sembahyang. Kasa. Jadi mulai mengangkat saja kubat tayamum sampai tangan di kamu ini kan boleh kosong. Ada boleh kan stop niatnya itu. Boleh kan sampai lagi kamu stop sudah niat tayamumnya ada sah. Ada sah tayamumnya. Mengangkat lainnya lah. Nah itu jadi niat tayamum itu beda lah kalau niat itu beda. Jadi wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindahkan tanah. Artinya belum tagato kamuhan nih sudah diandaki niat. Karena bahwasanya ia permulaan rukun. Karena yang namanya memindah itu permulaan rukun tayamum. Ya, permulaan gawian tayamum itu memindah nih. Kalau wudu kan permulaan gawian wudu itu membasuh muha. Waktu menanainya kan belum wudu lagi. Nah itu tuh. Jadi mulai situlah konsepnya itu. Dan wajib nani mengekalkan niat itu, artinya jangan sampai stop hingga menyapu suatu daripada mukanya hingga sampai rumah. Saja kubat tayamum untuk membolehkan sembahyang. Apabila saja kubat tayamum untuk membolehkan sembahyang, ada tayamumnya. Pagat, jangan sampai pagat. Mulai mengangkat sampai tangan ini kena kamu, jangan sampai kosong niat. Jangan sampai kosong. Atau pokoknya tangan ini jangan sampai kamu dulu sudah berniat dan jangan sampai kosong. Nah itu ada nyamannya meringkasnya kan itu tuh. Hingga menyapu suatu dari. Maka jikalau berhadas ia serta memindahkan ini waktu mengangkat nih takantut, waktu mengangkat nih takantut sambil mengangkat sambil bakantut kada sahudunya kada sadayamumnya. Beda kayak orang wudu. Kalau orang wudu nah biar sambil bakantut kan nana ini saja. Tapi kalau bertayamum bila sudah mengangkat nih sambil bakantut kada sah karena mengangkat ini awal-awal rukunnya apa sudah itu ada sah. Atau kemudian daripada memindahkan dan dahulu daripada menyapu muka. Atau tadi kan bimbing nih mengangkat juga sudah tapi belum sampai ke muka lagi tangan tuh batal juga. Atau putus niat antara keduanya. Nah ini putus niat, arti putus niat tuh waktu mengangkat sampai ke muka nih ini ada jeda kosong. Putus niat namanya. Nah kayak tadi saja buat saya untuk membolehkan sembahyang ada jeda kosong nih. Nah itu putus niat namanya. Batallah pindahnya. Nah maka pindahnya itu batal. Ada tayamumnya, ada datang menyambat pindahnya batal. Kenapa? Karena belum tayamum. Ya kan? Nakalnya nih batal. Maka wajib atasnya mengulangi memindahkan. Nah wajib bahasanya karena bahwasanya memindahkan tanah jika ada ia rukun sekalipun tetapi tiada ia maksud bagi dirinya, hanya adalah ia wasilah bagi yang maksud yaitu menyapu muka. Ini karena memindah ini meskipun inya lain tujuan batayamum kan tujuan batayamum itu kan menyapu muka lawan tangan. Meskipun mengangkat ini lain tujuan batayamum tapi ini adalah wasilah lil wasail hukmul maqasid. Itu rumus usul fikih kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid. Wasail itu hukumnya sama lawan maqasid. Sama lawan wasail itu hukumnya sama lawan maqasid ya kan. Aurat itu mulai pusat sampai lintohos ya kan. Tapi ke atas pada pusat itu juga ditutup sedikit karena itu wasailnya ya kan, wasailnya. Apalagi kita jual
baca Al-Quran bertajwid wajib hukumnya, ya kan? Berarti belajar tajwid wajib hukumnya. Kenapa? Karena belajar tajwid wasilah daripada tujuannya kan membaca Al-Quran pakai tajwid. Ada mungkin orang paham membaca Al-Quran pakai tajwid bila kada belajar, berarti belajar tajwid ini wasilah wajib juga hukumnya, wajib juga hukumnya ya. Wajib juga. Belajar namo fardu kifayah, ya kan? Belajar namo fardu kifayah. Belajar mantik fardu kifayah. Ya kan? Belajar mantik itu fardu kifayah sekampungan ini, ya kan? Harus ada lah yang paham mantik, ya kan? Harus ada, makanya sekolah-sekolah paham mantik. Harus ada lah yang paham mantik. Bila ada paham, ada buku tapi belajarnya bang sudah belajarnya sudahnya ada jadalil nih. Belajarnya sudah masalah paham dan tandanya lah urusan pian Tuhan nanya, yaitu menyapu muka. Maka disyaratkan mengekalkan niat hingga sampai ia kepada menyapu muka. Ya gitu kan. Meskipun yang namanya tayamum itu adalah menyapu muka, tapi kan rukun pertamanya ini nih, ya kan? Oh, berarti ini ma'andak niat itu jangan kosong, mulai ma'angkat sampai ke muha. Itu tuh berarti, ya kan? Karena kan yang namanya niat itu apa? Yang namanya niat itu kan apa? Qasdu syai'in muqtarinan lah. Muqtarinan beimbai dengan gawian tayamum nang pemulan tuh kan mangkat nih. Bujur muha tuh bujur tuh wasilahnya kan mangkat. Nah maka mulai mangkat sinilah mandaknya sampai kamu. Inilah yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Al-Fadhal. Jadi katalah ujar Syekh Ibnu Hajar kayak gini. Bila mangkat nih. Saja kubatayamum untuk membolehkan sembahyang berdoakan Allah Ta'ala. Ujar Syekh Ibnu Hajar kada sah. Kenapa? Karena ada jeda. Ada jeda. Maka diketahui daripada ilat yang tersebut itu bahwasanya dikehendaki dengan putus niat antara keduanya, bahwa berkekalan putusnya hingga sampai kepada menyapu muka. Nah berarti kan pahamannya nangjar putus niat itu berarti itu kada berkekalan yang itu yang mulai batalnya. Nah mulai makan ada bang sudah berniat tapi stop dulu hanya sampai ke muka. Karena itu nih, nah itu nang mulai putus. Antara mulai mangangkatnya nyari ada stop dulu hanya ke muka, itu nang mulai putus. Stop dulu lah, mangkatnya sudah stop dulu hanya sampai ke muka, putus lah nih. Nah itu nang mulai batal, ya kan? Hingga sunyi menyapu muka daripada niat. Kan waktu muka itu kan ada lagi niatnya. Nah maka yang demikian itu tiada khilaf antara mereka itu pada batal pindahnya. Kan ada khilaf ya. Dan demikian lagi tiada khilaf. Nah kayak itu juga pulang kada ada khilaf pada soh pindahnya jika tiada berniat ia pada mula-mula memindahkan. Mulai angkatin lah. Kada berniat. Ini tiada khilaf sohnya, berarti nyata sah nih. Mangkatnya kada berniat. Angkatnya kada berniat. Waktu ngangkat kada berniat. Tetapi tatkala hampir tangannya kepada mukanya belum sampai lagi ke muka, maka dipesertakannya niat dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya dan tiada menafikan akan yang demikian itu kepanjangannya. Tetapi tatkala hampir tangannya kepada mukanya, maka dipesertakannya niat dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya. Nah ini kada khilaf juga. Bila kayak ini pulang sah juga pulang. Nah ini sah jaku batayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, sah juga pulang. Bila kayak ini lah dengan ini lah. Ini sedikit mandak niat ini ya kan. Bila kayak ini nah sah jaku batayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala, kada sah ya lah. Bila kayak ini
saja aku bertayamum untuk membolehkan sumpah yang padukan Allah Ta'ala sah sah nah itu kerja hilaf sah. Oh kenapa guru jarang maka tadi mulai awal memindah ya adalah nih awal memindah nah itu aja. Dan tiada menafikan akan yang demikian itu perkataan ashab wajib menyertakan niat dengan permulaan memindahkan karena bahwasanya yang dikehendaki dengan dia memindahkan yang kabilangan. Ini kada menafikan perkataan ashab ini kan tadi kan makanya mulai awal mengangkat memindahkan mulai memindah nih. Nah ini nih kalau nang tadi itu kan waktunya mengangkat ada berniat nih ini mengangkat kan ada berniat tapi sudah separuh hanya punya berniat oh ini tetap sah. Kenapa memindahnya itu nang mulai tangan kamu memindahnya bulan lain mengangkat mulai awal jadi arti memindah itu lain nang memindah nang ada memindah mulai tangan kamu nih. Nah mulai situ nang ada boleh kosong nah itu tuh pulang pahamannya alhamdulillah. Nah itu tuh jadi itu tuh kada khilaf tapi apabila nang mulai awalnya berniat sajaku mengatur sabar sajaku apa tadi niat yang sajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala kosong nih hanya sampai ke muha ini kada sah karena waktu memindah dari tangan kamu ini kosong daripada niat beda lawan kayak ini saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang sah. Kenapa waktu debu itu pindah dari tangan kamu itu ada di situ niatnya itu. Jadi hati-hati nang melajari niat tayamum kan pulang kayak itu. Jadi yang namanya memindah itu bukan mulai awalnya tapi jangan mulai sini pas ini daripada hendak jelinya benar aja jangan kena melajari orang pulang lah kena lah mandak niat tayamum itu nah ingin separuh-paruh kena hanya berniat saja bu ada lajari orang tuh mulai gini juga saja aku bertayamum juga melajari orang tuh mulai napakan hanya saja aku bertayamum untuk menjalankan sembahyang padukan nah itu tuh juga melajarinya tapi misalkan terlambat nih sudah terangkat dah hanya saja aku ada apa-apa sama kita nang belajar wudhu bro belajar wudhu mandak membutuhkan ketika awal baju gugur kamu itu mandak niat wudhu tapi apabila nang sudah terbasuh hanya sajaku ada apa-apa sah aja nang kada bulu itu belum apa-apa lagi hanya sudah sajaku kada sah apa untuk lain lah nah itu tuh ya itu. Jadi arti nakal nang aslinya itu ketika memindah debu di tangan kamu ngalih pula dia udah maju sejam 2 jam itu memahaminya emang sudah masa kayak buan ini nyaman nanya kamu tolaknya mulai nang udah maju waktunya kan itulah untungnya orang belajar hanya ulun dari di fase ini ada di fase ini guru tuh kayaknya kan bila hendak paham bahwa mengajar bila hendak paham bahwa mengajar kenapa karena bila orang hendak mengajar itu mau ya. Bila ini paling kita baca mulai paling sejam mulai bacakan ini ya kan dia tahu lah mau tolaknya ini ya 2 hari 2 malam ada bukan yang ini ya kan nah, itu tuh. Belum lagi mencari referensi di kitab lain belum lagi. Nah, adapun memindahkan makanya wajar aja tuh bila orang tuh belajaran ya kan orang tuh belajaran kita nang duduk apalagi nang dibunju-bunju nang bilang sambil omong ya kan sambil omong terus sambil budak apa wajar pada badan itu namanya kada mahar gai itu betul lah wajar ya kan. Adapun memindahkan yang tersebut itu tiada dibilangkan dengan dia karena bahwasanya memindahkan yang dibilangkan dengan dia sekarang itu yaitu memindahkan tanah daripada 2 tangannya kepada mukanya itu nang dianggap memindah nang buju-buju memindah tuh itu ya kan sama-sama mandak niat itu sama pokoknya mandak niat itu asal masih membasuh muka
asal masih dia ada masih nah harus tapi imbe mulai awal gugur banyu ada mesti bang. Jadi pokoknya bila kita makin belajar gawian tuh makin nyaman. Ya bila nang hanya belajar tahu mandak niat itu ketika awal gugur banyu sampai kamu ya nang guru lain. Iya nang ali benar bodohnya ada orang nah basuh dia ketika intensinya hanya saja aku kata apa usah pulang atau jangan nang ini daripada dia penggurunya saja udah sahnya nih ya dulunya baca di sini jangan sahnya di sini jangan sahnya karena bahasa pulang sana yang kedua itu sama mantaknya tayangmu ya kan ada misal sejak ada mesti angkat dia dulu sejak asal jangan sampai kamu ada niatnya gitu tuh nah, sudah maka adapun jika berniat ia pada ketika mula-mula memindahkan nah ini sidin mandai-andai misalkan dia datuk kalamben mulai awal mengangkatnya berniat dan ketika menyapu mukanya dan putus niat antara keduanya maka pada surah ini khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Imam Ramli. Maka yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah tiada memadai pada yang demikian itu. Nah ujar bila ini pengulang, jadi kan mandak niatnya mulai sini nih kan. Mulai awal nih saja aku bertayamu untuk membolehkan sembahyang atau stop dulu kan ada saja aku bertayamu untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala saja aku bertayamu pulang. Jadi niatnya ini makanya stop niatnya hanya belum sampai lagi ke muak bahasa belum berniatnya. Nah ini beda. Syekh Ibnu Hajar dan Imam Ramli beda ya kan. Karena Syekh Ibnu Hajar kan pokoknya bila mulai awal itu kada boleh kosong ada tadi kan sempat ada kosong makanya jar Ibnu Hajar itu kada memadai niat itu ada saja Ibnu Hajar. Ujar Ibnu Hajar kada memadai karena begitu. Tapi menurut Khatib Syarbini lawan Imam Ramli saja ya kan. Dan yang diiktimatkan Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli adalah Mughni dan Nihayah memadai akan yang demikian itu ada apa-apa. Sahdan jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan fardu ini bila orang berniat tujarinya saja kubat tayamum untuk membolehkan apa misal gawian yang fardu sembahyang zuhur misal maka harus baginya serta fardu itu mengerjakan nafal itu nang sunat. Bila niatnya untuk mengerjakan nang wajib boleh digabung lawan nang sunnah. Niat tayamumnya nih saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang zuhur misal boleh tuh sunat menyunat boleh sunat nampaklah kada bapak boleh aja. Dan jika tiada diniatkannya mengharuskan dia sekalipun meskipun niat sunat itu kada dibuatnya ada apa karena fardu itu asal lagi matbu karena yang namanya fardu itu adalah asal lagi matbu itu diikut maka yaitu tertinggi daripada nafal maka yang kewajiban itu jauh lebih tinggi daripada yang sunat dan nafal itu tabi sedangkan yang sunat itu tabi orang yang mengikut maka yaitu terkurang daripada fardu itu terendah derajatnya daripada fardu. Jadi bila niatnya hendak menggawi yang wajib yang sunat ini boleh jadi gawi saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang zuhur bolehlah baca Quran ada apa bolehlah anu sembahyang qabliyah ada apa bolehlah sembahyang duha ada apa bila niatnya mengerjakan yang wajib nang sunat boleh digawe maka niat mengharuskan yang tertinggi itu mengharuskan ia akan yang terkurang tiada akasnya tiada mungkin masalahnya mungkin yang wujudnya akas itu ain ka sin nya akasnya akas itu lawanannya kada tahu kan beda lawanan akasnya itu akas
masalahnya dia ada masjid dia juga memahamnya. Tiada akasnya beda lawan papalingannya apa berarti niatnya niat sunat ya lah. Nah maka bila niatnya untuk menggawi nang sunat kada boleh wajib saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang qobliyah zuhur. Boleh lah guys sembahyang zuhur? Ada boleh. Tapi katanya saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang zuhur, bolehlah qobliyah? Boleh. Nah, itu tuh. Gawiannya sama, niat beda lain hasil ya kan? Lain hasil. Jadi bila niatnya untuk nang wajib nang sunat boleh. Tapi bila niatnya untuk nang sunat gasan menggawi nang wajib kada boleh. Bermula sembahyang jenazah pada hukum napa? Nah, adapun sembahyang jenazah itu dianggap derajatnya sembahyang sunnah. Jadi boleh aja, ya kan? Misal orang sembahyang fardu kifayah nih, fardu kifayahnya menggawinya misal sebelum zuhur, ya kan? Tuntung ajan zuhur fardu kifayah nih, ya lah itu harapnya orang ulama bahari lagi. Orang bahari itu menganggap fardu kifayah sebelum sembahyang fardu ya, boleh saja ada apa-apa malah al-amalul muta'addi afdalu minal qasir ya kan. Gawian itu apabila manfaatnya geus orang banyak itu lebih afdal daripada gawian ibadah nang manfaatnya itu geus seorang. Sembahyang jenazah ini manfaatnya gasan kurang. Adapun sembahyang zuhur manfaatnya gasan seorang. Maka nang mana nang didahulukan? Kifayah dulu lah kan. Nah, itu dari orang. Tapi misalkan mandak habis zuhur kan, ada bapak juga tuh, ada bapak juga. Tapi orang bahari itu kan saking telitinya mandak tuh, dia hendak orang berdulu. Nah, ada pun sembahyang jenazah misalnya bila kita nyet tayamumnya sajaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang zuhur. Ya kita nih sekalinya orang sebelum zuhur sembahyang fardu kifayah boleh kita menggawi. Kenapa? Karena fardu kifayah itu derajatnya sama lawan sembahyang sunat boleh kita menggawi. Tapi bila kita bertayamum saja aku bertayamum untuk sembahyang fardu kifayah, ya kan? Karena ketika zuhur bertayamum ulang bahasa. Karena tayamum zuhur itu kada kawa besan sembahyang zuhur. Dan dikehendaki dengan fardu itu fardu ain sama ada ia fardu sembahyang atau fardu tawaf. Pokoknya yang dimaksud dengan fardu itu pokoknya fardu ain baik sembahyang atau pokoknya bila niat fardu ya boleh menggawi nang ain ya. Dan demikian lagi nafal sunat sama ada ia nafal sembahyang atau nafal tawaf. Pokoknya bila berniatnya sunat nafal sembahyang atau tawaf sama aja. Bila niatnya fardu itu fardu sembahyang sama aja. Pokoknya fardu kamu sudah sama aja bila fardu itu sama aja. Maka jika diniatkannya dengan tayamumnya mengharuskan fardu tawaf, misalkan ini saja aku bertayamum untuk membolehkan tawaf yang fardu misal harus dikerjakannya dengan dia tayamum fardu sembahyang. Nah boleh kesan sembahyang. Atau diniatkannya dengan dia nafal tawaf harus dikerjakannya nafal sembahyang seperti akasnya atau kebalikannya. Pokoknya kayak inilah bila niatnya gasan nang wajib pak. Nah apakah nang wajibnya asal wajib? Dilihat niatnya gasan sunat nafal atau salah aja. Ini orang bertayamum niatnya untuk tawaf misal tawaf yang wajib niatnya kan tawaf wajib nih. Nah bolehlah dipakai gasan sembahyang wajib ada bapak karena sama-sama wajib tapi enggak salah dia karena gasan tawafnya ada kawa lagi kan gitu. Pada dua masalah itu dan tiada disyaratkan meniatkan satu fardu nah, ada disyaratkan untuk meniatkan sebuting fardu. Maka jika diniatkannya pada tayamumnya itu mengharuskan dua fardu atau lebih sah tayamumnya tetapi tiada harus dikerjakannya dengan dia melainkan satu fardu daripada dua fardu yang diniatkannya. Pokoknya sebuting tayamum sekali yang kewajiban atau daripada yang lain daripada keduanya. Tetapi jika diniatkannya pada tayamum itu mengharuskan sembahyang zuhur 5 rakaat misalnya lain juga lah. Jakanya nih saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang zuhur ya. Dipakainya gasan asar sah karena sama-sama wajib. Sama-sama wajib lah ada apa pokoknya bila sama-sama wajib sama aja derajatnya. Ya kan?
sama aja derajatnya, ada apa-apa. Tapi misalkan niat tayamumnya itu mulut-mulut, sajaku melaksanakan tayamum untuk memulihkan sembahyang zuhur 5 rakaat. Itu kan mulut-mulut, berarti itu adalah sembahyang zuhur 5 rakaat. Nah, atau mengharuskan sembahyang bertelanjang serta ada kain menutup aurat, itu mulut-mulut tiadalah sah tayamumnya, ada sah tayamumnya. Ini sama perbandingannya orang sembahyang masalah adaan lawan kodoan. Saja aku sembahyang subuh adaan lillahi ta'ala jam sekalinya jam 7 dah. Itu kada adaan, jatuhnya kodoan, tapi niatnya adaan lantaran ini kada tahu kada apa-apa. Atau misalkan saja aku sembahyang fardu isya nih malam nih, saja aku sembahyang fardu isya kodoan lillahi ta'ala, padahal masih ada niatnya kodoan. Inya kada tahu nih, kada apa-apa, kada tahu, kada apa-apa. Tapi apabila nang istilah mulut-ulut, jangan mulut-ulut, itu kan sah jadinya. Dan demikian lagi tiada disyaratkan mentayinkan fardu. Nah, kada disyaratkan fardunya itu disambat fardu apa? Maka jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan fardu dengan itlaq, fardu barang aja, itlaq itu barang aja, napa nggak ada disambatnya apa? Sajaku melaksanakan tayamum untuk memulihkan melaksanakan fardu. Kayak itu dia fardu apa? Jangan sembahyang fardu kah atau apa kah? Ada fardunya haruslah dikerjakannya dengan dia barang fardu yang dikehendakinya akan dia serahan asal fardu boleh yang digawinya. Dan jika ditayinkannya akan suatu fardu seperti ditayinkannya pada tayamum mengharuskan fardu nazar sembahyang atau tawaf atau fardu qadha, haruslah dikerjakannya dengan dia fardu yang lain daripada yang ditayinkan akan dia. Nah, ada apa pula? Saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang isya yang kodoan. Di bawahnya gasan isya adaan ada apa? Dan jika diniatkannya pada tayamum mengharuskan nafal, dia pulang bila orang bertayamum niatnya mengharuskan untuk menggawi nang sunat atau sembahyang dengan mutlak atau sembahyang jenazah. Niatnya 3 buting lah di antara tiga nih. Saja aku bertayamum ya untuk mengharuskan membaca Quran, atau saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Sembahyang apa kada disambatnya? Terus saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang jenazah. Haruslah dikerjakannya dengan dia yang lain daripada fardu ain, daripada sekalian hafal dan fardu kifayah, dan yang diniatkannya pada harus meninggalkan dia atau terkurang daripadanya. Adapun fardu ain maka tiada harus dikerjakannya akan dia dengan dia pada 3 masalah itu. Tapi kalau niatnya gasan melaksanakan fardu kada boleh. Tapi kalau gasan melaksanakan sunat boleh aja dengan niat di atas tadi. Adapun masalah yang pertama maka dari karena bahwasanya fardu itu tiada harus dijadikan dia akan dia, tapi karena bahwasanya kalau niat saja aku bertayamum untuk membolehkan menggawi yang sunat ya digawinya urusan fardu kada boleh. Kenapa? Karena yang fardu itu matbu, yang sunat itu tabi kada mau. Matbu mengumpati tabi kada mau, yang diumpati kada mau tuh gasan mengumpati yang mengumpati kada mau ya, bagi nafal. Adapun masalah yang kedua maka karena bahwasanya yang terlebih ikhtiyat bahwa yang ditanggalkan, tapi itu bujur aja tulisannya ditanggalkan mutlak sembahyang itu ada yang garis ini itu yang catat jadi pinggir ya kan. Maksudnya ditanggungkan, maksudnya tapi tulisannya jadi berubah karena ini cetakannya di kitab mana-mana aja cetakannya kayak gitu enggak, jadi diubah tapi pahamannya aja ditanggungkan. Kalau yang kedua tuh kan kini saja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang apa dan sunat kan wajib kan duha kan apakah mutlak nih sembahyangnya, maka ini biasa sembahyang sunat aja boleh, ada boleh biasa sembahyang wajib gitu. Dan adapun masalah yang ketiga maka karena bahwasanya sembahyang jenazah itu seperti yang telah lalu kenyataannya. Kalau masalah
niat negasan jenazah itu kada boleh juga sama wajib. Kenapa? Karena kita tahu jenazah itu dianggap sunat. Dan jika diniatkannya pada tayamumnya mengharuskan barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf seperti sujud tilawah atau sujud syukur atau menyentuh mushaf atau membaca Quran atau berhenti di dalam masjid atau mengharuskan wudu, dia adalah harus dikerjakannya dengan tayamum itu sembahyang dan harus dikerjakannya dengan dia sekalian barang yang lain daripada sembahyang. Makanya telah daripada yang tersebut itu bahwasanya yang diniatkan pada tayamum itu 3 martabat seperti pada wudhu orang yang senantiasa hadasnya yang telah lalu kenyataannya pada wudhu. Itu yang tulis di bawahnya halaman 63. Semalam kita belajar sudah halaman 63 semalam. Nah, halaman 63 semalam itu dipadahkan niat tayamum itu atau niat wudhu orang nang dawamul hadas itu martabatnya ada 3. Bila niatnya gasan nang wajib boleh sunnah, bila niatnya gasan nang sunnah kada boleh nang wajib. Semalam sudah ada 3 martabatnya semalam. Martabat yang pertama fardu ain, dan martabat yang kedua nafal, dan sunnat yang dengan mutlak, dan sembahyang jenazah, dan martabat yang ketiga barang yang lain daripada sembahyang dan tawaf daripada sekalian yang tersebut itu. Maka apabila diniatkannya yang tersebut Allah a'lam bishawab. Yang jelas adalah 2 kita rukun tayamum belajar. Yang pertama mengangkat tanah, yang kedua ulang dari niat. Ingatkan niat tayamum ini kada kayak niat wudu. Niat wudu mengangkatkan hadas, kalau tayamum niatnya cuma membulihakan nafas. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan disebut pada khabar, dan disebut pada khabar itu disebut ya, tinggal dalamnya, dan disebut pada khabar ya, pernah diceritakan di dalam khabar bahwasanya seorang laki-laki daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semalam kita membicarakan kelebihan bersedekah. Arti bersedekah itu ya kan berbuat baik kepada orang lain, berkorban untuk orang lain, itu namanya bersedekah. Ada masih lawan harta, ada menolongi orang, membantu orang, itu bersedekah namanya ya kan. Pernah dikisahkan daripada sahabat Nabi ya kan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan kepadanya dengan kepala kambing. Ada pernah sahabat Nabi ini diberi orang kepala kambing, maka berkata ia, saudaraku si Anu terlebih berkehendak daripada aku. Jadi jadinya nih anu julung ke anu jana, si anu itu ketujuhnya kepala kambing, julung ke anu ja ketujuhnya kepala kambing, maka membangkitkan dia kepada di bawah orang itu wadah si anu tadi. Imbas sampai wadah ke sana, maka berkata ya, si anu itu terlebih berkehendak daripada aku. Julung ke anu jagin si anu punya ketujuh semarang kepala kambing antar tulang ke lain, senantiasa satu kepada satu hingga berkeliling 7 pintu. Tak keliling sampai 7 rumah. Nah, itu dan ini adat lah. Semalam kita dilajari adat orang soleh itu, adat orang beriman itu apa di hatinya itu usahakan mengutamakan orang lain. Itu adat orang soleh itu ya kan. Mengutamakan orang lain, utamakan orang. Jadi dia sahabat Nabi itu sahabat itu jangan kita sarwan lah. Nah, udah kita nih dapat acar, kawan kan ada acar nih. Nah, julung ke situ acarnya. Ya kan? Seorang nih dapat ibok sudah. Kawan belum ada orang beriman, biar seorang kada makan dulu. Jangan mantar kada patuh lalu-lalu. Kawan kan dapat nih, seorang dapat beranak. Itu kada ada orang beriman. Minimal ketika seorang dapat tetangga ini kada dapat bepadana ini balong itu barang
Ini kalau tahu ya pas. Mudahnya kayak di hati itu besar para jadian seorang itu kan kurang bingung kata kayak katanya. Jadi ngatakan bila kita saruan kah dapat napa kan kita tahu kawannya ketujuh nah yuk julung lo ada kawan nah julung ada kawan julung ada kawan itu ada kurang bingungan. Misalkan koler gue menjulung nih padahi barang anu nanti balung nah ini balung nah, itu barang itu ada ini sahabat Nabi itu kayak dia karena si kum anu julung kalahin aja tuh si anu ini kedatangan ketujuh makan makan tuh bawa ke situ oh julung pak sampai 7 buah rumah 7 buah rumah si kum si anuja ini padahal sama-sama hendak lah bila kadang-kadang sama-sama kata ketujuh tuh ada sama-sama kata ketujuh sama aja gitu ya kan ini seorangnya ketujuh aja gimana tapi mendengar kawannya ketujuh kamu aja kesini dulu dibikin dulu ini ngatakan ini ada kurang ya kan ini ada kita dididik menyamani orang ngatakan benar kita dididik menyamani orang jangan polos orang jangan sehingga berkeliling 7 pintu kemudian dikembalikan kepada yang pertama sampai kembali ke awal ulang imbah kejadian itu maka turunlah firman Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah dan mendahulukan mereka itu akan orang yang lain atas diberi mereka itu dan jikalau ada dengan mereka itu berkehendak sekalipun nah ini pian bila hadapnya di sekampungan nih kayaknya ya kak BLT itu kan udah ya kan ada apa-apa aku asal isinya jangan ditinggal ada apa-apa aku asal isinya jangan ditinggal apabila nampak padanya nak mulai daun tapi yang video kalau sudah ada kurang boleh ya kan nanti tapi mudahan insyaallah kayaknya napa utamakan orang jangan sampai otak kita ini dicuci oleh pemikiran iblis yang memadakan ruginya seorang pada dapat nyamannya orang ada apa itu pemikiran setan guys itu pokoknya ada apa-apa aja bila masalah keduniaan biar orang seorang ada apa-apa ya kan nah lain hanya masalah ibadah ya isarul qurbi makruhun mengutamakan orang lain untuk ibadah itu makruh tapi kalau mengutamakan orang lain pada masalah dunia itu sunnah ya kan sab biar aja sab pertama ya biar aja nang ujung-ujungnya satu tujuh di belakang juga itu makruhnya tapi kalau masalah dunia adik kita terpaling masalah dunia seorang masalah ibadah jenang lainnya dulu masalah itu ya kan waqala sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita bawa adab itu mudah-mudahan dan waqala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasuk dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah itu menutup ia akan 70 pintu daripada kejahatan menutup 70 pintu daripada kejahatan sedekah dan pada setengah riwayat sedekah itu nih ada riwayat yang mengatakan sedekah itu memberi orang menolongi orang ya kan sedekah adalah memberi orang atau menegah ia akan 70 bagai daripada bala menegah menghilangkan 70 bala sekurang-kurangnya penyakit jujam dan baras minimal penyakit jujam dan baras jujam itu penyakit apa jujam itu apa guru jujam apa guru kusta kan nah penyakit kusta barasnya celak tuh apa sih putih yang di tangan celak kayak penyakit kulit ya kan apa celak putih yang mati kulitnya ya lah naik panang naik nah
sekurang-kurangnya penyakit itu ada. Artinya kayak ini anu ada di antaranya penyakit itu cara menyembuhkannya dengan bersedekah. Bila sudah jiwa ikhtiar macam-macam, sudah jiwa berobat macam-macam, sudah jiwa kadang mau ambil jiwa nih ya, habis joralen ke pasar habis joralen sudah di kampung sudah ada lagi tujuan seorang terus kadang mau jual, kada salahnya ikhtiar dengan bersedekah. Ini setengah daripada barang yang diajarkan akan dia oleh Allah Ta'ala bagi nabinya. Ini diantara ilmu yang dipadahi Tuhan lawan nabinya daripada ilmu tibbir ruhani. Itu ilmu tibbir ruhani. Pun kita tuh apa? Ilmu tolabir ruhani. Ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu penanam, ilmu apa? Ilmu kedokteran apa? Ilmu kesehatan secara roh. Ilmu kesehatan yang non medis. Nah itu bahasa ininya lah, ilmu kesehatan non medis. Apa? Anu diantaranya bata tambah dengan bersedekah. Benih dan berkat memberi si anu dan biar ampiakan Tuhan lagi dalam yang lemah daripada mendapat akan dia oleh makhluk. Artinya bila ada penyakit nang ngalih ketambahannya, ada salahnya ikhtiarnya dengan bersedekah karena ada itu. Dan riwayat daripada Salim ibnu Abil Ja'di katanya keluar seorang perempuan dan sertanya anaknya, ada bebinian pernah berjalanan lawan anaknya yang kecil, maka datang harimau, maka disambarnya daripadanya. Sambarnya masih kita harimau kata nyambar kada, harimau itu apa? Mau mengkau apa? Menerkamnya lah, maka diterkamnya daripadanya akan anaknya. Jadi ada pernah beginian berjalan lawan anak, sekalinya anaknya tadi ditangkap harimau, maka keluar ia turut pada bekasnya. Amputannya saya cari dan adalah sertanya satu rote. Nah waktu mencari ini membawa rote, waktu mencari anak yang dia makan harimau membawa rote, maka datang seseorang minta, sekalinya ada orang minta, maka diberinya akan dia, diberinya yang rote tadi. Seorang ini usahannya mencari anak yang makan harimau, karena ada orang minta-minta, tetap diberinya nanya. Maka datang harimau itu dengan anaknya, sekalinya berbulik harimau dengan anaknya tadi, dan tiada kuasa ia bawa pergi. Ada awal membawa anak tadi pulang hingga mengembalikan dia atasnya. Diberitakan harimau tadi, maka mendengar ia akan suara. Nah waktu harimau datang memberitakannya, malakat harimau buka harimau tadi, soalnya ada suara, inilah satu suara dengan satu suara. Pastinya, nah ini balasannya nang ikam memberikan, ikam menguapi orang satu suap, maka anak ikam diselamatkan juga dari suapan harimau. Nah, itu. Jadi beberapa itu luar biasa lah. Bisa. Semalam sudah Rasulullah itu dikatakan ayul Islam abdal. Bagian orang Islam yang paling bagus itu apa? Amuk doa bari makan orang Islam dan kau mengatakan kita ya. Dan kata Faqih Abu Lais As-Samarqandi, ini Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi kan, riwayat daripada Abil Farad bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini pernah diriwayatkan pernah kayak pernah Nabi Isa lalu ia dengan satu qaryah. Nabi Isa ini pernah lalu pada satu kampung dan ada padanya tukang membasuh kain. Di kampung itu ada orang namanya gawin orang tuh bata takas laundry ya kan. Nah ini nama laundryan nih. Jadi Nabi Isa pernah datang satu kaum, sekalinya di kampung situ ada tulisan laundry ilok. Maka berkata ahli dusun itu, hai Isa, bahwasanya tukang membasuh ini mencari-cari akan kain kami dan tiada mengembalikan ia akan kain kami. Itu dan tiada mengembalikan ia akan kain kami. Jadi dia orang kampung, Nabi Isa cuma yang tahu lah tukang London tuh.
Harabian bila kami bertetap itu rabit baju. Ya apakahnya bertetap puasa? Makanya kan ada kurang aja. Nah baju pindah bagus-bagus hilang kan situ ya kan. Nah asalnya 5 lembar, ada 2 lembar aja lagi datang. Situ nih. Maka minta doa olehmu akan Allah Ta'ala atasnya. Jadi ujar orang kampung nih, anu pang nggak bisa doakan bang, doakan bahwa tiada boleh kembali ia ke rumahnya, supaya inya tadi itu waktu berkata pas tulak dan sasa jangan buat lagi ke kampung, karena ngalih di kampungnya lah, ngalih. Ini kias saja pakai salah julak aja nih lah, biasakan aja kesalahan. Pokoknya di kampung itu ada orang itu gawian kan bagus, datang Nabi Isa. Jadi orang kampung lawan Nabi Isa nih, Nabi Isa doakan pernah supaya orang itu tuh keluar dari kampung, jangan began di kampung sini lagi, ya kan? Repot lah. Jangannya betapa nunggu rumah gitu, ya kan? Anda di rumahnya, apa akar apa? Akar apa? Sambil burung, mataki sambil burung, mabuknya kan? Semua kulit artinya, mulai nabi seni bapaknya, artinya nang ini mulai bari-bari juga jelas. Nabi Isa kembali ia ke rumahnya, sebab ia tiada kembalikan kain kami itu ketinggalan, sebab ia tiada kembalikan kain kami, karena inya kan bisa membukakan dulu kain kami. Maka minta doa Nabi Isa alaihissalam, berdoa Nabi Isa bahwa tiada boleh kembali ia kemudian, nah, bahwa tiada boleh kembali. Jadi mudah-mudahan yang bisa ya Pak. Ini jangan aja kan aku membacakan, karena aku melampaukan sampai jangan kulitnya. Ya, Pak. Nah kemudian pergi tukang membasuh pada tempat membasuh kain. Sekalinya nang tukang laundry nih, tulak kayak biasa rutin berdatang ke sungai. Dan membawa ia 3 keping roti. Nah waktu tulak ini membawa 3 keping wadai, 3 buting wadai. Maka datang abid itu orang ibadah yang duduk berbuat ibadah pada bukit, dan memberi salam ia atas tukang membasuh itu. Sekalinya di jalan ada orang ahli ibadah datang dan berkata, iya, adakah pada kamu roti beri makan akan daku? Jadi dia orang ahli ibadah ini, adalah yang bisa makanan julung itu ngakunan pulau sama kita makan minta daripada kita nih. Maka bahwasanya aku pada masa begini tiada makan, pada masa begini tiada makan, itu lebih ampun tiada dimakan kan, lebih tiada makan. Aku lawas sudah kada makan, minta bang. Maka memberi roti kepadanya, diberi ya tukang laundry tadi. Maka berkata ia, hai tukang membasuh. Maka berkata iya, hai tukang membasuh. Jadi jangan orang ahli ibadah tadi ya kan, wahai orang nang tukang laundry ya kan, ghafarallahu laka wa dzambaka wa taharallahu qalbaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan mudah Allah membersihkan hati kita. Nah, maka memberi 1 keping lagi. Sakanya mendengar didoakan, namun doakannya ahli ibadah nih ya kan. Maka berkata ia, memberi ya pulang seperti pulang, beri pulang seperti. Maka berkata ia seperti itu juga didoakan ya pulang, ghafarallahu laka dzambaka, dan ditambahinya wa mata akhara, ghafarallahu laka dzambaka wa mata akhara wa taharallahu qalbaka, yakni barang yang kemudian daripada dosa. Mudah-mudahan dosa ikam diampuni Tuhan, dosa yang semalam dan dosa akan datang, dan mudah hati ikam dibersihkan Tuhan. Maka memberi ia 1 keping lagi, merasa didoakan bari pulang sebutnya. Maka berkata, hai tukang membasuh, banallahu laka qasran bil jannah, yakni telah memperbuat Allah Ta'ala bagi kamu mahligai di dalam surga, dan ikam dilakukan Tuhan mahligai dalam surga ya. Kemudian kembali tukang membasuh itu pada petang-petang ke rumahnya. Sore boleh tukang katapas tadi, boleh ke rumah, kau duit nih mana mendoakan tapi bisa nih orang kampung pasang sudah ya kan? Maka berkata ahli dusun, jadi dia orang kampung melihat tukang laundry bulit ya kan, hai Isa, ada mana nabi lagi ya kan, hai Isa, ini tukang membasuh saya kembali iya,
maka sudah didoakan. Maka katanya, jadi dia Nabi Isa suruh olehmu akan dia kepadaku semampuan dua tuan, jadi senjata seorang nih apa dia kemampuan aja kieu jadi bisa bawa ke sini. Maka tatkala datang ia, jadi itu tanggung orang diambil dibawa sabdanya. Jadi dia Nabi Isa, hai orang yang membasuh kain, yaitu orang laundry, habarkan olehmu apa engkau perbuat pada hari ini. Aku berbuat apa Nabi Isa? Ikam hari ini bapak aja. Apa yang ikam kerjakan hari ini apa? Katanya telah datang akan daku sayyarah itu orang berjalan, orang yang berjalan daripada bukit, maka meminta ia daripada aku makanan. Tadi ada orang datang pada ulun nak minta makan, maka aku beri akan dia. Ulun beri 3 keping roti. Maka dengan tiap-tiap keping yang aku beri itu mendoakan ia akan daku. Setiap aku julungi didoakan ulun. Maka Sayyidina Isa alaihissalam Sayyidina Isa alaihissalam sabda ya lah, bersabdalah. Nah itu salah juga. Maka bersabdalah, maka sabda Isa alaihissalam, sabda lagi salah ngomong kita, sabda maka sabda Nabi Isa alaihissalam, jadi dia Nabi Isa, bahwa olehmu akan bungkusan kain hingga aku lihat kepadanya. Jadi dia Nabi Isa, bawa pengnyawa angkut tadi, bawa ke sini bang, bawa ke sini, aku nak melihat. Maka diberinya akan dia, dibawakannya, maka dibuka Nabi Isa, maka tiba-tiba ada padanya ular hitam. Sekalinya di dalam jeratan kain tadi ada sudah ular hirang nih, ular hirang. Apa ular hirang yang dikira apa? Ukuran murah ya kan, murah dalamnya, murah. Tapi murahnya ini berkekang mulutnya dengan kekang besi, tapi mulutnya ini berjerat lawan tali bindrat, ya kan? Berjerat tali bindrat nih. Maka sabdanya, jadi dia nggak bisa, hai aswad. Aswad itu artinya hirang. Hai aswad. Jadi dia ulang. Sembahnya labbaik nggih ya Nabi Allah. Sabdanya, tiadakah dibangkitkan di kau kepada ini laki-laki? Jadi dia Nabi, maka ikam nih kan dasar membunuh ini laki ya. Kenapa jadi ikam nang berjarak dengan ini? Nah, katanya bahkan ini sebenarnya rencana ulun tuh itu. Ya kan? Rencana ulun kayak itu. Ketika nyintun tong kata apa senang menyinggung ulun takut rencana nih. Tetapi tatkala datang sayyarah kepada bukit, daripada bukit, maka menuntut ia akan makanan. Tetapi Nabi Isa ketika ada orang minta-minta datang lawan ini nak minta bari, maka memberi makan ia akan misalnya diberinya. Maka dengan tiap-tiap roti yang diberinya itu mendoakan ia baginya. Sekalinya nangis diberi ini ketika dijulungi berdoa. Ini bisa dalilnya nih ya kan? Gara-gara nang berbintang balik mudah nanti untuk haji macam-macam doanya. Artinya biar kada kabul di bintangan di mana karena kalau dianya. Dan malaikat berdiri mengucap amin. Nah waktu inya menjulungi itu ada malaikat yang aminakan. Ini tuh malaikat aminakan. Maka menyuruh Allah Ta'ala kepadaku akan malaikat, maka mengekang ia malaikat akan daku dengan kekang besi. Apa ada disuruh Tuhan malaikat ya kan untuk datang wadahku untuk menali binggate. Untung apa dah kada kumputik lagi ya. Maka berkata Isa, jadi jangan dia hai qasar tukang membasuh, mulai olehmu akan aman. Jadi jangan bisa nih tukang laundry sedang dah betul-betul jadi juga lawan Tuhan sedang dah, maka saya telah diampuni Allah bagimu dengan berkat sedekah kamu. Untungnya kan diampuni Tuhan, dosa ikan sudah. Ini berkat bersedekah. Nah itu kelebihan bersedekah ya, bersedekah.
Kalau bersedekahnya gitu. Bala di dunia meskipun salahnya berat. Padahal mencurahkan ampun orang, ya lah, dan ampun orang nih. Tapi gara-gara ini bersedekah di dunia jadi tameng. Kalau di akhirat kata orang lah di akhirat. Tapi kalau di dunia jadi tameng. Jadi tameng di dunia jadi tameng. Makanya bagus, bagus. Apa idah kata Barmawi di dalam Syarah Bukhari. Nah ini kita dulu Allah Anda bisa. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat hikmah Rasulullah dan berkat guru-guru kita berada dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita serta dosa jiran dan tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita awal mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu